Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video sebelumnya, saya sudah membagikan kepada kita perihal 3 alasan mengapa ada penderitaan dalam hidup menurut kitab suci. Satu pesan yang penting dari video itu ialah bahwa dalam menjalani penderitaan, kita tak akan pernah tuntas mengerti mengapa ada penderitaan. Hal yang terbaik untuk dilakukan tatkala menjalani penderitaan ialah semata-mata hanya berserah dalam iman. Karena memang penderitaan adalah suatu misteri yang tak akan habis-habisnya untuk kita selami. Nah, dalam video ini saya mengajak kita untuk menyelami secara lebih dalam apa maksudnya berserah dalam iman. Khususnya tatkala penderitaan, badai kehidupan sedang menerpa kapal kehidupan kita. Berserah dalam iman itu secara konkret dapat kita wujudkan dalam doa yang benar tatkala menderita, sebagaimana sesungguhnya ada dalam kitab suci. Bagaimana maksudnya doa yang benar tatkala menderita? Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Bagaimanapun, tidaklah mudah untuk mengerti apa itu penderitaan. Maka tak dapat disangkal akan ada sejumlah orang yang memilih akhirnya menjadi ateis atau tidak percaya akan keberadaan Allah lantaran melihat fenomena penderitaan yang terus ada di dunia ini. Bagi orang-orang seperti ini, adanya penderitaan di dunia ini dimengerti sebagai bukti bahwa Allah itu sesungguhnya tidak ada. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa nyatanya dalam kitab suci ada banyak kisah yang menunjukkan bahwa Allah sungguh hadir sekalipun ada penderitaan pada waktu yang bersamaan. Hal ini kita lihat misalnya dalam peristiwa Yesus yang mengemban tugas untuk meminum piala kesengsaraan. Adalah suatu pergumulan yang sangat berat bagi Yesus untuk berserah dalam situasi demikian, khususnya tatkala ia merenungkannya di Taman Getsemani. Pergumulan itu akhirnya bisa dihadapi Yesus bukan dengan menolak peristiwa penderitaan itu atau mencoba mempertanyakan menggugat Allah di mana Allah saat penderitaan itu terjadi. Yang dilakukan Yesus saat itu ialah berserah dalam iman. Dan inilah yang terungkap dengan kata-katanya yang terkenal itu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Teladan Yesus dan juga teladan para nabi serta para rasul yang setia meski dalam penderitaan kiranya menguatkan kita untuk bertahan dalam penderitaan, yaitu dengan sikap berserah dalam iman. Penderitaan mesti kita hayati sebagai salib. Karena itu, perjuangan dalam penderitaan di satu sisi adalah kesempatan indah untuk ambil bagian dalam sengsara Kristus Yesus yang memanggul salib, disalibkan dan wafat dan dimakamkan. Karena kita menghayati penderitaan sebagai ambil bagian dalam salib Yesus, maka kita punya harapan bahwa seperti Yesus, penderitaan kita tidak akan berakhir dalam duka saja, melainkan akan dimuliakan dalam kebangkitan. Ada harapan yang indah di ujung penderitaan kita, karena kita melibatkan Yesus dalam penderitaan kita. Satu yang penting juga untuk kita sadari saat mengalami penderitaan ialah bahwa penderitaan bukanlah nasib. Tak jarang kita keliru mengatakan bahwa penderitaan adalah nasib yang tak dapat kita hindari. Ya sudahlah, itu nasib kita. Demikian mungkin kita katakan. Pandangan bahwa penderitaan adalah nasib dapat mematikan iman, harapan dan kasih kita akan Yesus. Karena ketika kita melihat penderitaan sebagai nasib, maka secara otomatis kita akan menyerah begitu saja, larut dalam kesedihan. Karena keyakinan bahwa penderitaan adalah nasib membuat kita menjadi pasif. Nasib membuat kita merasa bahwa tak ada gunanya, tak ada pengaruhnya setiap sikap yang kita buat. Karena bagaimanapun nasib memang harus diterima begitu saja. Karena itulah dalam iman Katolik kita tidak mengenal yang namanya nasib. Penderitaan bukanlah nasib yang tak membutuhkan partisipasi kita. Penderitaan adalah suatu kerelaan dari kita untuk dengan sadar menerima dan menjalaninya dengan tabah sebagai bentuk kita ambil bagian dalam jalan salib Yesus. Nah,
Terkait dengan doa yang benar yang saya sampaikan di awal tadi, maka inilah yang akan kita lihat. Doa dari ayat kitab suci yang sangat tepat untuk kita panjatkan saat badai hidup sedang menerpa kita. Bentuk konkret dari berserah dalam iman sebagai jalan terbaik menghadapi penderitaan ialah berdoa. Doa yang benar dapat melegakan orang dari kungkungan penderitaan. Namun sayangnya, doa kita tampaknya belumlah doa yang benar. Karena doa kita ibarat pengemis yang menghadap Tuhan untuk meminta sedekah belaka. Atau tak jarang, doa kita bagaikan seorang pembeli yang datang ke suatu toko dan menyodorkan daftar barang beliannya, seraya ingin tawar-menawar harga dari masing-masing barang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, doa yang semacam ini seringkali bukannya membantu kita untuk berserah dalam iman dan menjadi lega dalam penderitaan. Karena itu, kita perlu menyadari bahwa doa bukanlah pertama-tama mengajukan daftar permohonan dan tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi doa yang benar ialah pernyataan, kesadaran akan anugerah dan perlindungan Tuhan yang tak terbalaskan. Doa yang benar itu dapat kita lihat misalnya dalam kitab suci, yaitu kitab Kejadian 32 ayat 9-12. Di sini Yakub menunjukkan kepada kita bagaimana harusnya berdoa di saat kesesakan dan ketakutan menyiksa kita. Saat itu ia tidak memohon agar Tuhan menyingkirkan dan melumpuhkan masalahnya, yaitu abangnya Esau yang ingin membunuhnya. Tetapi Yakub dalam doanya justru hanya ingin agar Tuhan menemaninya, agar Tuhan mengurangi rasa takutnya dengan meyakinkan bahwa Tuhan setia berdiri di pihaknya. Karena itulah Ayub memanjatkan doa ini kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak menuntut Engkau dan tidak pula menawarkan apa-apa kepadamu. Engkau telah memberiku jauh lebih banyak daripada yang boleh kuharapkan. Hanya ada satu alasan mengapa aku menghadapmu kini, yakni karena aku membutuhkanmu. Aku takut. Aku harus menghadapi sesuatu yang berat esok pagi, dan aku tidak yakin bahwa aku akan dapat melakukannya seorang diri tanpa Engkau. Ya Tuhan, Engkau pernah membuatku percaya bahwa aku akan mampu membuat hidupku bermakna. Jika itu benar, maka kumohon Engkau menolongku sekarang, sebab aku tak mampu menyelesaikan perkara ini seorang diri. Dari doa Yakub ini, kita dapat belajar bahwa kita tidak mungkin meminta Tuhan agar Tuhan menyingkirkan segala persoalan dari hidup kita, secara simsalabim menjadikan kita kebal terhadap semua penyakit dan melindungi kita dari mantra-mantra gaib sehingga kita bebas dari segala malapetaka. Itu tidak akan mungkin terjadi. Akan tetapi yang mestinya kita mohonkan ialah agar Tuhan memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Intinya, jangan pernah berdoa secara keliru seperti ini. Jangan doakan Tuhan jauhkan dan hapuskanlah semua penderitaan, masalah, penyakit dari hidupku. Itu tidak akan mungkin terjadi. Yang harusnya kita mohonkan ialah, Tuhan, berikan aku kekuatan agar bersamamu aku mampu menghadapi penderitaan dalam hidupku. Selamat menghadapi penderitaan kita masing-masing. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.